Saya kira lulus dari salah satu kampus ternama di ibu kota bisa jadi jaminan langsung. Misi mbak, kalau mau naruh surat lamaran di sebelah mana ya? Oh, di situ aja? Tetapi ternyata mendapatkan pekerjaan tidak semudah itu. Ada memang teman kuliah dulu yang sekarang sudah mendapatkan Lu sekarang kerja pekerjaan, di mana, Ndra? udah pakai mobil, udah punya rumah. Doain aja lah bro. Tapi yang bernasib sepertiku juga tidak sedikit. Sedih sih, bahkan kadang malu kalau ingat bapak dan ibu di kampung yang masih aku repotkan kalau sudah kehabisan uang. Lalu tentang dia, aku juga bingung mau ngasih alasan apa lagi supaya dia bisa menunggu sampai aku punya pekerjaan tetap dan lebih mapan. Minggu depan aku keluar kota. Oh, Bu, hari ini Indra udah masukin 2 berkas lagi. Doain ya Bu. Masa depan Indonesia berada di tangan seluruh penduduknya. Guru, pengusaha, vlogger dan pelaku industri kreatif, Halo guys, ketemu lagi bersama gue. pedagang, siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dapat menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Karena semuanya akan terlibat langsung pada sensus penduduk 2020. Berapa dan di mana sekolah yang harus dibangun? Daerah mana saja yang membutuhkan pembangunan penambahan fasilitas perumahan? Berapa dan di mana rumah sakit yang harus dibangun? Sensus penduduk 2020 akan menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut dan banyak pertanyaan lainnya demi Indonesia yang lebih baik. Dan di sensus penduduk 2020 nanti, Anda tidak hanya dapat berpartisipasi saat dikunjungi petugas, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dengan mengisi sensus online melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Data yang Anda berikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Pastikan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda berpartisipasi. Saya sudah tercatat.
pegawai, apakah menjadi pengusaha, apakah menjadi petani dan seterusnya, itu juga kita bisa lihat dari hasil sensus penduduk. Dan yang terakhir produk dari sensus penduduk adalah karakteristik. Apa itu, Ya, Pak? jadi karakteristik penduduk yang tadi kita katakan itu adalah karakteristik penduduk dan karakteristik perumahan. Ya, jadi di sensus penduduk ini kita bisa tahu ini Pak Kadis, jadi berapa rumah di Kepulauan Riau yang status kepemilikannya adalah milik sendiri, terus yang dindingnya menggunakan semen dan seterusnya, itu bisa tergambar di hasil sensus penduduk 2020. Nah, produk dari sensus penduduk 2020 itu tentunya sangat bermanfaat bagi penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk evaluasinya. Jadi pemerintah nanti, pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau bisa membangun sekolah di suatu wilayah berdasarkan data itu tadi. Jumlah gitu. penduduknya, Jumlah gitu penduduk. ya. Berapa sih misalnya kita mau bangun SMP, berarti kan kita harus lihat daerah sekitar situ itu umur SMP-nya ada berapa. Nah, itu semuanya bisa tergambar dari hasil itu penduduk. Itu yang paling gampang gitu. Yang paling gampang pemanfaatan dari outputnya sensus penduduk itu tadi. Itu pemanfaatannya. Sehingga sensus penduduk ini menjadi bagiannya sangat penting gitu ya, karena semua dasar kebijakan itu adalah dasarnya penduduk gitu ya. Dan satu lagi bagian yang penting dari sensus penduduk 2020 ini adalah entry point gitu ya, atau gerbang menuju satu data kependudukan Indonesia. Ini baru pertama kalinya di sensus penduduknya. Jadi kita berkolaborasi dengan teman-teman Dukcapil dengan Pasar Dison untuk menyamakan pemahaman kita tentang konsep kependudukan. Jadi sekarang ada istilah satu data kependudukan Indonesia, itu yang kami pegang. Jadi nanti ke depannya tidak ada perbedaan data kependudukan antara kami BPS dengan tempatnya Pasar Dison di Dukcapil. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat dan pentingnya sensus penduduk di 2020 ini. Gitu, Mbak. Baik Pak Agus, terima kasih, cukup jelas apa manfaat dari sensus penduduk ini. Tadi Bapak mengatakan ada itu untuk melihat, menghitung karakteristik penduduknya, kemudian juga ada sebaran penduduknya, begitu ya Pak ya. Mungkin saya akan ke Pak Sardison. Pak, nah dalam hal ini Dukcapil sendiri seperti apa perannya dalam sensus penduduk 2020 ini Pak? Terima kasih Sarah dan pemirsa dengan sebenarnya sebelum kami menjawab pertanyaan Mbak Dewi tadi, kami ingin sampaikan bahwa apa yang maksudnya investasi kependudukan memang bukan itu memang kebutuhan dan memang perlu diketahui bersama. Sekarang sejak 2013 Undang-Undang 24 2013 itu administrasi kependudukan ini perlu di lapisan dari semua komponen masyarakat dan pemerintah, karena administrasi kependudukan dimaksudkan sebagai penataan dan penertiban. Apa yang ditata, apa yang ditertibkan, minimal ada 3. Apa itu saja itu Pak? Pendaftaran penduduknya, yang kedua administrasi pencatatan sipil, yang ketiga pengolahan informasi administrasi kependudukan atau PIA, sistem informasi kependudukan. Ketiganya itu ditata sedemikian rupa, outputnya apa untuk pelayanan publik dan pelayanan publik dan pembangunan lainnya. Nah, pembangunan lainnya itu salah satunya disebutkan oleh Pak Agus tadi. Ada beberapa aspek yang dimanfaatkan dari data kependudukan itu, mulai dari perencanaan, bangunan, operasi seperti pilkada, itu dasarnya adalah PP4. PP4 adalah data pemilih itu dari Kemendagri, dari Dukcapil turun ke bawah. Iya. Kemudian juga yang penting itu adalah untuk keamanan. Lintas sekarang ini kalau ada kriminal apa sajalah yang itu punya data milik dari jadi kriminalitas itu berkurang karena sejak EKTP itu dimanfaatkan oleh karena itu pemanfaatan oleh semua. Iya. Kementerian, lembaga, perbankan. Kita tahu sekarang setiap punya kartu, basicnya harus pakai NIK. NIK. Iya benar. Karena itu apapun kejahatan dari Facebook,
WA, yang itu segala macam itu bisa dilacak. Oke, Karena oke. basicnya pasti dan menggunakan NIK. Mungkin agak lari sedikit Pak dari tema kita sensus ini. Mungkin Pak dengan satu data single identity ini akan meredam kejahatan begitu ya Pak ya. Tapi mungkin juga ada masyarakat yang menyebutkan pada beberapa waktu yang lalu ini akan terjadinya pencurian data begitu Pak. Mungkin Bapak bisa komentar sedikit Pak terkait dengan itu. Ini masalah pencurian data itu sebenarnya itu kebanyakan itu adalah hoax. Hoax ya, Cuman Pak, ya? saja Oke. ada kelalaian dari kita penduduk yang terlalu boros mengupload katakanlah kartu keluarga, kemudian juga KTP. Karena itu KTP itu walaupun dalam bentuk fotokopian atau apa, usahakan hati-hati meng-share atau mengupload dalam media apapun. Oke. Karena setiap data itu dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Baik Pak. Mungkin kembali ke sensus ini Pak. Nah, peran dari Dukcapil sendiri dengan sensus penduduk ini seperti apa Pak gitu? Ya, tadi disampaikan salah satunya bahwa data ini penting. Karena juga banyak undang-undang yang menyatakan pemerintahan daerah mensyaratkan bahwa kita menyusun data yang akurat dan dapat dipercaya. Terkait dengan sensus ini juga, jadi Dukcapil sebenarnya sudah punya data, tapi data itu adalah data yang dipunyai oleh masing-masing itu. Masing-masing punya KTP dan punya akte lahir. BPS kan menjalankan program nasional bahwa sensus penduduk 2000 ini harus 10 tahun. Ini memperkuat data yang sudah dilakukan oleh Dukcapil. Karena apa? Karena memang untuk tahun ini dan sensus penduduk ini ada dua yang agak istimewa. Pertama memang basisnya adalah Dukcapil, yang kedua memang dilaksanakan diawali dengan sensus online. Mudah-mudahan besok kalau begitu canggih semuanya online. Karena juga sistem pendataan kita di sekarang ini masih stencil pasif. Jadi kalau ada perubahan data pun ini yang bersangkutan tidak berubah. Karena itu sensus penduduk ini mau merealisasikan kebutuhan data yang real. Misalnya dulu orang sekarang sudah kuliah, tapi perubahan kadang-kadang keluarga kita atau dulu dia belum bekerja, sekarang sudah bekerja. Nah itu juga akan dikejar oleh BPS. Dilaporkan di data ya Pak. Kalau Oke. dan memang kan Oke. Baik. Baik Pak. Menarik sekali BPS ini Pak ya. Mungkin Pak Agus, apa sih yang membedakan BPS sensus penduduk tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ini Pak? Boleh Pak, silakan mic-nya sudah. Terima kasih Mbak Dewi. Jadi sensus penduduk 2020 ini sangat berbeda dibandingkan dengan sensus penduduk yang sebelumnya. Perbedaannya itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sardison bahwa SP 2020 ini kami sekarang menggunakan combine method. Artinya kalau kita bicara pengumpulan data sensus itu ada 3, metode tradisional, metode kombinasi atau combine method, dan metode registrasi. Nah kami mengadopsi yang di tengah itu, metode kombinasi. Artinya apa? Pada saat petugas turun ke lapangan itu sudah ada prelis ya, atau ada daftar awal yang kami ambil dari tempatnya Pak Sardison gitu. Jadi kami ambil datanya Dukcapil. Nah data itulah yang kami gunakan untuk verifikasi ke lapangan. Jadi nanti setiap penduduk itu akan kami verifikasi ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sardison, dia pendidikannya sudah berubah, dia pekerjaannya sudah berubah, dia status anggota rumah tangganya sudah berubah. Itu yang nanti akan kami verifikasi di SP 2020 ini di bulan September gitu. September Itu ini, Pak, yang ya. pertama, yang membedakan sensus penduduk 2020 dengan sensus penduduk sebelumnya. Satu, kita menggunakan combine method. Yang kedua,
Ini pertama kali dalam sejarah ya, dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia kita menggunakan SP online gitu ya. Ya, Kita online. menggunakan sensus penduduk online. Nah, sensus penduduk online itu di Indonesia kemarin kita laksanakan di 15 Februari sampai dengan 29 Mei kemarin. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus gitu ya, di wilayah Kepuri itu cukup bagus, tentunya dengan bantuan semua Pak Gubernur dan semua jajarannya ya, termasuk organisasi perangkat daerah, termasuk beliau nih, dengan bantuan beliau kami bisa sekitar 21 sekian persen gitu ya. Jadi itu yang membedakan. Kita menggunakan combine method, artinya kita turun ke lapangan menggunakan datanya Dukcapil. Yang pertama, yang kedua kita menggunakan sensus penduduk online di bulan Februari sampai dengan Mei kemarin ya. Capaian laporan data kependudukan itu Pak pada saat online itu berapa persen Bapak tadi 20 sampai berapa Kalau persen Pak kita ya? lihat pencapaiannya? datanya, maaf saya harus lihat datanya Oke. biar tidak salah data. Terima kasih sebenarnya saya sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Riau atas partisipasinya kemarin Pak di SP Online. Jadi kita sudah melampaui target sampai dengan 114% Pak. Kita sudah 21,85% yang sudah berpartisipasi dalam SP Online gitu ya. Jadi PR kita di bulan September ini yang akan kita datangi satu-satu karena belum SP Online itu sekitar 78,15%. Masih cukup banyak PR-nya ya Pak. Banyak, PR-nya cukup Baik. banyak. Ya kita minta bantuan masyarakat Oke. lah untuk menerima petugas kami. Baik Pak Agus, Pak Sardison, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan kembali berbincang mengenai sensus penduduk di September ini pada segmen kedua. Nah pemirsa, kami informasikan kepada Anda juga bisa ikut berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 0771 444 6707. Ya tentunya Anda bisa menyampaikan terkait tema kita pada hari ini, apakah sensus penduduk itu masih bisa dilaksanakan secara online atau seperti apa. Nah pemirsa tetap saksikan Coffee Morning bersama RDK Group hanya di Tanjung Pinang TV. Kami kembali sesaat lagi. Saya kira lulus dari salah satu kampus ternama di ibu kota bisa jadi jaminan langsung mendapatkan pekerjaan. Misi Mbak, kalau mau naruh surat lamaran di sebelah mana ya? Oh, di situ aja? Tetapi ternyata mendapatkan pekerjaan tidak semudah itu. Ada memang teman kuliah dulu yang sekarang sudah mendapatkan pekerjaan, udah pakai mobil, udah punya rumah. Doain aja lah bro. Tapi yang bernasib sepertiku juga tidak sedikit. Sedih sih, bahkan kadang malu kalau ingat bapak dan ibu di kampung yang masih aku repotkan kalau sudah kehabisan uang. Lalu tentang dia, aku juga bingung mau ngasih alasan apa lagi supaya dia bisa menunggu sampai aku punya pekerjaan tetap dan lebih mapan. Minggu depan aku keluar kota. Oh, Bu, hari ini Indra udah masukin 2 berkas lagi. Doain ya Bu. Masa depan Indonesia berada di tangan seluruh penduduknya. Guru, pengusaha, vlogger dan pelaku industri kreatif, Halo guys, ketemu lagi bersama gue. pedagang, siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dapat menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Karena semuanya akan terlibat langsung pada sensus penduduk 2020. Berapa dan di mana sekolah yang harus dibangun? Daerah mana saja yang membutuhkan pembangunan penambahan fasilitas perumahan? Berapa dan di mana rumah sakit yang harus dibangun? Sensus penduduk 2020 akan menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut dan banyak pertanyaan lainnya demi Indonesia yang lebih baik. Dan di sensus penduduk 2020 nanti, Anda tidak hanya dapat berpartisipasi saat dikunjungi petugas,
tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dengan mengisi sensus online melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Data yang Anda berikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Pastikan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda berpartisipasi. Saya sudah tercatat. Baik, pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group, masih dengan Pak Sardison dan Pak Agus dari BPS Provinsi Kepri, dan Pak Sardison selaku Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepri. Nah, pemirsa, menarik sekali berbicara terkait dengan sensus ini. Nah, kemarin pada bulan Februari BPS juga telah melaksanakan sensus secara online. Kemudian pada bulan September ini kembali melaksanakan sensus. Nah, mungkin kita akan tanyakan terkait hal itu kepada Pak Agus. Boleh Pak, mungkin apa sih Pak bedanya sensus online di bulan Februari dengan sensus pada September ini, Pak? Terima kasih Mbak Dewi. Jadi sensus penduduk 2020 ini secara total proses ya, bisnis proses kalau kita katakan, atau tahapan lah dalam bahasa awamnya itu tahapan. Kita punya 7 tahapan sepanjang 2020. Yang pertama adalah koordinasi konsolidasi, yang kedua adalah penyiapan basis data dasar, ya basis datanya dari Dukcapil. Yang ketiga adalah SP online. Jadi SP online itu adalah proses bisnis ketiga atau tahapan ketiga dari 7 tahapan gitu. Jadi dari 7 tahapan, SP online adalah tahapan ketiga yang kita laksanakan di Februari sampai dengan Mei kemarin. Tahapan setelah SP online adalah pencetakan daftar penduduk. Artinya penduduk yang sudah SP online maupun yang belum SP online nanti kami cetak. Kami cetak, dan ini sekarang lagi berjalan nih. Kami cetak per RT RW nanti. Kami cetak per RT RW, baik yang sudah SP online maupun yang belum SP online. Nah, itu adalah tahapan keempat. Nah, bulan September ini adalah tahapan ke-5, 6, dan 7. Artinya Ya. udah tahapan Tahapan terakhir. final nih. Bulan September ini adalah 3 tahapan final. Tahapan 5 adalah pemeriksaan daftar penduduk yang tadi dicetak di tahap 4. Jadi tahap 5 adalah nanti petugas ke lapangan, sekarang lagi berjalan nih di bulan September. Petugas sensus di lapangan membawa namanya daftar penduduk. Itu isinya adalah by name, by address, ada NIK, ada KK per RT. Jadi tahap 5 petugas akan ketemu dengan ketua RT untuk memverifikasi atau memastikan bahwa orang-orang yang ada di daftar itu masih berada di tempatnya, Pak Kadis. Jadi Pak RT harus kenal, sebaiknya mengenali warganya gitu ya, ini warga saya apa bukan. Nah, nanti kami petugasnya wawancara dengan Pak RT itu di tahap 5. Nah, setelah semua daftar itu dicek satu persatu, namanya dari A sampai dengan Z, dicek satu persatu, tanyakan ke Pak RT, ini warga Bapak apa bukan gitu ya. Pak RT akan menjawab. Nah, setelah dijawab, tanya jawab dengan Pak RT, berikutnya tahap ke-6. Tahap ke-6 adalah verifikasi. Jadi petugas bersama pengurus RT, bisa pengurus, bisa yang ditugasi oleh RT siapa, turun ke lapangan berdua mengecek satu persatu itu. Jadi mengecek satu persatu yang ada di daftar, itu tahap ke-6. Nah, tahap ke-7 kita bagi 2. Ada wilayah-wilayah yaitu Lingga, Bintan, Natuna, Anambas. Itu nanti rumah tangganya atau kakaknya kita tinggali dokumen, Pak Kadis. Jadi namanya dokumen C1. Itu tahap ke-7. Nah, kita tinggalkan dokumen dan nanti rumah tangga atau kakak mengisi mandiri dokumen itu. Jadi setelah diisi nanti akan diambil kembali oleh petugas. Itu di tahap 7. Tapi tahap 7 tidak dilakukan untuk wilayah Karimun, wilayah Batam, sama wilayah Tanjung Pinang. Kenapa, Pak? Itu tidak kami tinggali dokumen karena wilayah itu memang desainnya adalah bukan untuk wilayah pendataan yang menggunakan dokumen gitu. Jadi pembagian di Kepulauan Riau adalah seperti itu. Jadi di tahap 7 nanti ada 4 kabupaten yang kami tinggali dokumen, di tiap kakak ada 3 kabupaten yang tidak kami tinggali dokumen gitu. Itu bedanya seperti itu. Jadi September adalah 3 tahap terakhir dari seluruh
tahapan sebanyak 7 tahapan. 7 gitu, tahapan ya, tadi. di bulan Pak, September. tadi Bapak menyebutkan petugas BPS-nya wawancara dengan RT-nya. Nah, kemudian masyarakat yang belum terdata itu sebelumnya seperti apa, Pak? Apakah juga ikut diwawancarain atau seperti apa? Atau hanya RT-nya aja, Pak? Jadi masyarakat yang tadi ya, yang ditanyakan Mbak Dewi Sarah itu akan tercek gitu ya, atau istilahnya apa ya? Akan teridentifikasi gitu ya. Akan teridentifikasi keberadaannya di tahap 6. Begitu, Jadi di tahap baik. 6 kan petugas sama pengurus RT turun satu persatu tuh, Iya. meriksa rumah-rumah yang ada di RT-nya itu kan akan keperiksa semua. Nah dari situ akan dicocokkan dengan daftarnya. Oh rumah ini Pak ini, rumah ini Pak ini, rumah ini Pak ini. Nah kalau ada penduduk yang baru di situ ya, artinya di daftarnya belum ada, akan ditambahkan sebagai penduduk baru di RT itu. Nah proses 6 ini akan memastikan bahwa tidak ada satupun penduduk di Kepulauan Riau yang terlewat data. Jadi proses 6 untuk memastikan itu bahwa semua penduduk di wilayah Kepulauan Riau akan tercatat. Nah itu karena kita datangi satu persatu. Itu di proses 6 gitu. Di proses 6 tadi Ya, ya, di Pak proses ya. 6 tadi. Oke. Pak, nah saat ini kan juga masih pandemi COVID-19 sampai saat ini gitu kan. Nah, bagaimana caranya strateginya BPS untuk tetap bekerja, tetap mendata penduduk begitu, Pak. Nah, di tengah pandemi ini mungkin ini hal menarik juga ya, Pak Sardison ya. Boleh, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi ini sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu khawatir menerima petugas kami. Karena petugas kami yang diturunkan ke lapangan itu syaratnya yang pertama adalah mereka sudah dirapid, Pak. Mereka sudah dirapid, Pak Sardison. Iya. Mereka sudah dirapid dan yang boleh turun ke lapangan adalah yang hasilnya non reaktif. Jadi pada saat dirapid hasilnya reaktif, langsung hari itu juga kami ganti. Jadi tidak boleh petugas kami ganti dengan petugas yang baru gitu ya. Itu satu. Yang kedua, mereka turun itu dengan alat pelindung diri. Oke. Jadi ada apa namanya nih? APD, Iya, ada face face shield gitu ya, masker gitu pakai ya, Pak, ya. masker, pakai sarung tangan, menggunakan hand sanitizer. Kami lengkapi dengan perangkat-perangkat itu. Tapi gitu. tidak pakai pakaian hazmat gitu kan, Pak ya? Oh enggak, kita hanya kasih rompi saja. Baik. Jadi rompi yang menunjukkan rompi ada name tag gitu ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah petugas resmi kami gitu. Jadi nanti masyarakat bisa mengenali petugas kami lewat rompi yang berwarna biru, ada tulisan petugas sensus di belakang gitu ya, menggunakan pelindung wajah gitu, sama masker, sama sarung tangan gitu. Itu hal-hal yang kita lakukan Yang untuk disiapkan ya, Pak ya menjamin bahwa kami turun dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Jadi Itu mungkin yang kami masyarakat tidak perlu ragu lagi Insya menerima Allah. petugas BPS ya, Pak ya. Siap. Oke, Pak, mungkin untuk apa sih Pak yang harus dipersiapkan oleh penduduk, oleh masyarakat dalam ini Pak, apa namanya, memberikan data kepada petugas itu, apa yang harus disiapkan gitu? Terima kasih Mbak Dewi. Jadi pada prinsipnya petugas sensus itu tidak meminta KTP dan KK ya. Oke, Jadi paling masyarakat hanya menyiapkan KK dan KTP itu Pak Kadis, karena salah satu pertanyaannya akan ditanyakan atau dicek dalam daftar penduduk adalah NIK dan KK-nya gitu. Jadi pertanyaannya nggak banyak, cuma NIK, KK, hubungan dengan kepala rumah tangga, apakah kepala rumah tangga, apakah istri, apakah anak dan seterusnya. Paling pertanyaannya seperti itu. Sama dicek keberadaannya, apakah yang bersangkutan masih tinggal di situ, apa sudah pindah, apa sudah meninggal dan sebagainya, itu yang nanti kami cek. Itu untuk penduduk wilayah yang tadi, Karimun, Batam, Tanjung Pinang. Tapi untuk wilayah yang 4 sisanya, Lingga, Natuna, Anambas, satu lagi apa? Bintan gitu ya. Sama Bintan kan penduduk mengisi sendiri. Nah, mengisi kuesioner itu apa yang harus disiapkan? Nah, yang harus disiapkan salah satunya itu tadi NIK, KK, kartu nikah. Ya. Kalau menikah, kartu cerai kalau bercerai gitu. Nah, itu ada sama tanggal kematian anggota rumah tangga. Itu salah satu isian yang nanti kami tanyakan di kuesioner yang kami tinggal. Ya, tapi yang ngisi siapa? Penduduk. Untuk menjamin bahwa kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi tidak ada wawancara yang terlalu lama antara petugas dengan penduduk untuk menghindari itu ya. Jadi kami tinggal dokumen, kalau udah selesai diisi oleh penduduk, kami ambil kembali. Itu saja yang perlu disiapkan oleh masyarakat di Kepulauan Riau. Baik Pak Agus, mungkin saya akan ke Pak Sardison. Nah, dalam hal ini Pak, langkah dari Dukcapil sendiri, apa yang peran seperti apa yang dilakukan Pak?
Terkait dengan peran, sebenarnya awal tahun kemarin Mendagri juga bersama Pak Dirjen, bersama juga Kepala BPS Indonesia, kita sudah menandatangani komitmen semacam fakta integritas membantu kelancaran pelaksanaan SP 2020. Karena itu semua dinas Dukcapil kabupaten kota se-Kepri bersama provinsi ini juga punya tanggung jawab moral bagaimana ini bisa sukses. Karena itu juga turunan ke bawah kami mohon juga bantuan camat, lurah, kepala desa, dan kita juga sudah menyurati forum RT RW. Forum RT RW itu forum gabungan RT RW se-Kepri itu masing-masing di kabupaten, di kecamatan sampai itu memberikan juga sosialisasi ke masyarakat bahwa masyarakat harus siap menerima kehadiran petugas BPS untuk melakukan SP 2020 ini secara manual mendatangi warga ataupun menyiapkan data yang harus dipersiapkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua memang kita juga memberi dukungan dalam hal supporting dari awal. Gubernur bulan Maret sudah menyurati dan semua OPD khusus di provinsi malah dimonitor. OPD pegawai itu tiap dinas itu mana yang sudah SP belum dilaporkan. Jadi kalau untuk OPD provinsi alhamdulillah hampir semua pegawai itu sudah melakukan. Sudah melaporkan. Itulah. Ya. Karena itu tanggung jawab di kabupaten begitu juga, OPD di kabupaten begitu juga sampai ke camat. Nah, kelurahan juga ada di pegawai di kelurahan perangkat desa juga melakukan itu semacam sampai ke perangkat RT. Jadi kalau ke bawah itu sudah sosialisasi, kita yakin dan kita berkesimpulan begini, kita daerah kepulauan, kita ingin memberikan stigma ke pemerintah bahwa kalau keberhasilan SP di Kepri ini sebenarnya tidak ada alasan SP secara nasional gagal. Karena kepulauan ini wujud daripada daerah kepulauan di Indonesia. Jadi daerah kepulauan saja bisa, tak ada alasan daerah yang bukan kepulauan tidak bisa. Itu kita dorong itu BPS, kata kunci ini kita harus sampaikan sebagai sebuah niat baik kita bahwa Kepri bahagian dari NKRI dan punya tanggung jawab juga mensukseskan program nasional yang ada di Kepri ini. Ini jadi teraju sebenarnya. Sukses di Kepri, sukses nasional. Tapi kalau misalnya di Kepri gagal, berarti ada catatan. Ternyata daerah kepulauan punya kesulitan sendiri. Kita ingin menghapus itu, menghapus stigma itu. Tidak ada alasan di kepulauan itu ada hambatan untuk SP. Kita dukung itu untuk BPS. Nah, mudah-mudahan dukungan ini bisa memberikan kontribusi positif untuk pendataan SP ini. Karena apa? Karena kita mengharapkan nilai tambah. Ada umpan balik atau bukan umpan balik, ada data balikan. Data balikan kalau misalnya BPS itu betul-betul melakukan ini 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, ada data balikan untuk Dukcapil sendiri. Ini kan nilai poin sebenarnya bagi Dukcapil sendiri bahwa apa yang sudah kita lakukan ini. Contoh begini, ada orang mati tapi tidak mengurus akta kematian, tapi masih tercatat. Ini kan isunya seperti itu. Orang meninggal masih milih, karena tidak tercatat, dihapuskan datanya itu dari database kependudukan. Dengan sensus seperti ini, real datanya sudah meninggal, ada catatannya, itu ada data balikan bahwa penduduk ini, alamat ini sudah meninggal. Mungkin itu yang kita harapkan bersama. Baik. Ya, begitu Pak Agus ya. Iya, oke. Mungkin saya akan ke Pak Agus sebelum kita jeda, Pak. Sebenarnya apakah data penduduk itu bersifat rahasia, Pak? Kemudian siapa saja yang berperan dalam sensus penduduk ini? Saya rasa mungkin seluruh rakyat Indonesia ya, Pak, ya, berperan ikut harus serta dalam menyukseskannya. Mungkin boleh, Pak? Terima kasih. Jadi data sensus penduduk ini rahasia. Jadi artinya rahasia adalah ya hanya dirinya sendiri yang tahu karakteristik informasi dirinya gitu ya. Orang lain tidak bisa mengetahuinya gitu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tentang tadi ya kita bicarakan ada kasus pencurian data segala macam itu, insya Allah tidak. Jadi data masyarakat semua kita jamin kerahasiaannya, kita jamin dengan undang-undang yang kami punya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu menjamin bahwa informasi yang diberikan oleh masyarakat semua itu kami jamin kerahasiaannya. Jadi BPS itu hanya boleh mengeluarkan data agregatnya saja gitu ya, jumlah penduduk
per wilayah, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, tapi tidak boleh menginformasikan siapa itu nggak boleh. Nah, itu adalah jaminan kami lewat undang-undang. Jadi kami tidak boleh menginformasikan siapa di mana, hanya Pak Kadis yang boleh menginformasikan itu, teman-teman Dukcapil yang boleh menginformasikan itu. Yang kami informasikan hanyalah jumlah atau agregat dalam bahasa statistik itu, atau agregat itu yang boleh kami informasikan ke publik ya. Itu satu. Terus siapa saja yang berperan serta dalam sensus penduduk ini? Intinya semua masyarakat gitu ya, semua masyarakat. Kita bisa memecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah petugas sensus, dan di atas petugas sensus ada namanya koordinator sensus kecamatan. Itu adalah petugas yang aktif. Yang aktif turun ke rumah satu persatu, rumahnya kami cek itu Pak Kadis, rumahnya kami datangi, kami cek itu yang pertama, barisan pertama tuh petugas kami, petugas sensus dan Poseka. Yang kedua, lini kedua adalah tadi udah disampaikan oleh Pak Sardison, ketua RT RW yang kedua yang kita harapkan berperan aktif membantu petugas kami. Dan yang ketiga tentunya masyarakat, memberikan jawaban yang benar gitu ya, dan jujur gitu. Saya yakin masyarakat kita jujur lah. Jadi saya potong kalimat jujur itu, memberikan jawaban yang benar. Jadi 3 lini itu sebenarnya yang kami harapkan peran sertanya di sensus penduduk 2020 gitu. Baik Pak Agus, terima kasih. Nah pemirsa, cukup jelas bahwa data yang diberikan kepada petugas BPS sensus itu aman dan rahasia. Jadi ini tidak data-data tersebut tidak bocor kemana-mana. Nah pemirsa, kami masih akan berlanjut di segmen ketiga nanti di Coffee Morning bersama RDK Group. Pemirsa tetap saksikan kami kembali sesaat lagi. Saya kira lulus dari salah satu kampus ternama di ibu kota bisa jadi jaminan langsung mendapatkan pekerjaan. Misi Mbak, kalau mau naruh surat lamaran di sebelah mana ya? Oh, di situ aja. Tetapi ternyata mendapatkan pekerjaan tidak semudah itu. Ada memang teman kuliah dulu yang sekarang sudah mendapatkan pekerjaan, udah pakai mobil, udah punya rumah. Doain aja lah bro. Tapi yang bernasib sepertiku juga tidak sedikit. Sedih sih, bahkan kadang malu kalau ingat bapak dan ibu di kampung yang masih aku repotkan kalau sudah kehabisan uang. Lalu tentang dia, aku juga bingung mau ngasih alasan apa lagi supaya dia bisa menunggu sampai aku punya pekerjaan tetap dan lebih mapan. Minggu depan aku keluar kota. Oh. Hari ini Indra udah masukin 2 berkas lagi. Doain ya, Bu. Masa depan Indonesia berada di tangan seluruh penduduknya. Guru, pengusaha, vlogger dan pelaku industri kreatif. Halo guys, ketemu lagi bersama gue. Pedagang, siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dapat menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa, karena semuanya akan terlibat langsung pada sensus penduduk 2020. Berapa dan di mana sekolah yang harus dibangun? Daerah mana saja yang membutuhkan pembangunan penambahan fasilitas perumahan? Berapa dan di mana rumah sakit yang harus dibangun? Sensus penduduk 2020 akan menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut dan banyak pertanyaan lainnya demi Indonesia yang lebih baik. Dan di sensus penduduk 2020 nanti, Anda tidak hanya dapat berpartisipasi saat dikunjungi petugas, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dengan mengisi sensus online melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Data yang Anda berikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya.
Pastikan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda berpartisipasi. Saya sudah tercatat. Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group. Kita masuk di segmen ketiga, semakin menarik terkait pembicaraan kita mengenai sensus penduduk di September 2020 ini. Saya akan kembali berbincang dengan Pak Agus selaku Kepala BPS Provinsi Kepri. Nah, mungkin Pak Agus untuk sensus September di bulan September ini, apakah harus selesai di bulan September ini, Pak? Semuanya tidak ada penambahan waktu mungkin, Pak? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi di bulan September ini memang kita jadwalkan di tanggal 1 sampai 30 September dan harus selesai gitu. Dan harus selesai. Artinya kami sudah menghitung berapa jumlah petugas yang diperlukan gitu ya, berapa beban kerja per petugas itu sudah kami hitung semua tuh. Jadi kami mengerahkan sekitar 1.648 petugas ya, yang terdiri dari petugas sensus sekitar 1.428 ditambah 136 koordinatornya. Nah, jumlah-jumlah itu adalah dasar hitung bagi kami untuk menjamin bahwa sensus penduduk September ini selesai gitu, sampai dengan 30 September itu selesai. Itu. Jadi selesai, Pak ya? Insya Allah selesai. Dengan dukungan masyarakat tentunya. Jadi kami tidak bisa bekerja sendirian. Baik Pak, 1.600 lebih itu mereka tersebar seluruh di 7 kabupaten kota, Pak. Betul. Tersebar di seluruh 7 kabupaten kota di Provinsi Kepri ini, Pak ya. Nah, tadi Bapak menyebutkan ada perbedaan zona 1 dengan zona 2. Nah, kemudian kan Tanjung Pinang ini satu daratan dengan Bintan begitu, tapi mereka berbeda cara pelaksanaan sensusnya. Itu mengapa, Pak? Terima kasih. Jadi di depan saya sudah menyinggung mengenai perbedaan antara 3 kabupaten kota dengan 4 yang tadi yang ya. lainnya. Jadi mungkin saya perlu jelaskan di awal mengapa terjadi pemisahan seperti ini ya. Jadi pada saat rancangan sensus penduduk secara normal nih masyarakat dan Pak Kadis dan Mbak Sarah. Jadi pada saat rancangan normal itu 3 kabupaten ini adalah 3 kabupaten yang rencananya didata dengan menggunakan perangkat gadget, Pak. Ya. Jadi petugas yang ada di Karimun, petugas yang ada di Batam, petugas yang ada di Tanjung Pinang itu turun ke lapangan mendata petugas itu menggunakan gadget. Jadi ada aplikasi pendataan yang tertanam di gadgetnya setiap petugas gitu ya. Ada. Jadi datanya langsung masuk ke gadget, langsung masuk ke servernya nasional gitu. Jadi tidak perlu ada pengolahan di tingkat Kepulauan Riau gitu. Awalnya seperti itu. Nah, kabupaten 4 sisanya yaitu Bintan, yaitu apalagi tadi Lingga, Anambas, dan Natuna itu adalah wilayah yang akan kami data dengan menggunakan kuesioner. Jadi petugasnya akan mewawancarai setiap penduduk ya dengan menggunakan kuesioner. Itu desain awalnya seperti itu. Nah, kenapa kami memutuskan 3 Karimun, Batam, dan Tanjung Pinang menggunakan gadget? Karena asumsinya 3 daerah itu adalah daerah dengan kekuatan sinyal internet yang kuat. Jadi pada saat petugas turun ke lapangan menggunakan gadget tidak terkendala sinyal. Tapi bandingkan dengan Natuna, dengan Anambas, dengan Lingga gitu ya, dengan beberapa wilayah Bintan, Pak Kadis. Kalau kita gadget kan, petugas turun dengan gadget, wah kebayangkan. Dia nggak akan bisa wawancara karena gadgetnya nggak ada sinyal. Akhirnya 4 wilayah itu kami putuskan menggunakan kuesioner. Itu adalah rancangan awal nih. Nah, tiba-tiba COVID menyerang kan gitu ya. Tiba-tiba COVID melanda sehingga kami harus menyesuaikan kembali proses bisnis yang kami rancang di depan itu. Jadi sekarang petugas tidak turun menggunakan gadget gitu ya. Gadgetnya nggak dipakai karena petugas yang menggunakan gadget itu ternyata porsinya sangat besar secara volume dibandingkan dengan petugas wawancara yang menggunakan kuesioner. Akhirnya terjadi pengurangan petugas yang sangat banyak karena terjadi semua kita tahu ada refocusing anggaran, terjadi pengurangan anggaran semua kegiatan di seluruh kementerian. Akhirnya kami kurangi porsi itu sehingga
petugas yang menggunakan gadget sekarang menjadi porsinya lebih sedikit. Akhirnya kami hapus proses wawancara yang menggunakan gadget di wilayah Batam, Tanjung Pinang, dan Karimun. Karimun ya, Ya. Pak ya. Jadi tidak ada proses wawancara gitu. Sebenarnya Tidak ada proses wawancara di sana, mungkin gitu. lebih bagus secara online itu secara langsung daripada kuesioner gitu Pak ya, karena ini akan mempersingkat waktu ya Pak ya. Betul, tadi udah disampaikan oleh Pak Kadis, jadi kita juga tidak menyangka ternyata partisipasi masyarakat Kepri luar biasa ya. Dari target yang kita targetkan 16 bisa 21,85 itu kita juga cukup terkejut gitu ya. Dan mungkin menjadi PR-nya Pak Kadis ke depan bahwa kalau data balikannya kami berikan ke beliau, ya suatu saat orang mengupdate datanya itu cukup online saja. Itu sudah dibuktikan dengan SP online nih, sudah 21 yang berpartisipasi, artinya masyarakat kita antusiasme untuk hal-hal yang sifatnya online itu cukup bagus gitu ya, masyarakat Kepri cukup bagus. Mungkin nanti menjadi pemikiran kita ke depan bersama antara kami BPS dengan teman-teman Dukcapil bagaimana supaya data balikan kami itu ke depannya bisa diupdate secara online gitu ya. Karena kami kan akan mendatangi satu persatu yang untuk wilayah itu ya, wilayah menanyakan dengan menggunakan kuesioner untuk 4 wilayah itu tadi. Nah, kalau 4 wilayah itu tadi diisi dengan jawaban yang benar dan jujur oleh masyarakat, wah itu sudah harta yang luar biasa tuh bagi kependudukan Kepri Pak Kadis, itu harta yang luar biasa. Jadi data balikannya ke Dukcapil itu benar-benar data yang up to date gitu ya. Pendidikan dia sekarang apa, pekerjaan dia sekarang apa, dia masih hidup apa tidak, nambah anggota keluarga apa tidak, itu semuanya terekam di yang 4 kabupaten itu, 4 kabupaten yang isi mandiri itu tadi. Gitu. Pak, kalau saat ini mungkin ada masyarakat yang belum petugas BPS belum datang ke rumahnya, kemudian juga belum mengisi secara online sebelumnya gitu. Nah sekarang ini apakah masih bisa melakukan melaporkan pendataan itu secara online Pak? Online sudah kami tutup. begitu. Online sudah kami tutup tanggal 29 Mei. Jadi masyarakat yang kemarin belum online ya kami datangi ya. Jadi kami datangi kembali untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu masih ada di tempatnya gitu ya. Itu untuk 3 wilayah gitu ya. Untuk 3 wilayah itu Karimun, Batam, Tanjung Pinang, nanti kami cek tuh satu persatu tuh, baik yang sudah online maupun belum gitu ya. Nah untuk wilayah 4 sisanya kami datangi juga satu persatu, cuman bedanya yang mereka kami kasih kuesioner gitu. Pak, kalau petugasnya datang itu jam-jam petugasnya apakah di pagi hari, mungkin siang atau memang ada tidak ditentukan Pak? Kita bekerja berdasarkan keluangan waktu masyarakat gitu. Jadi ada yang mendata sampai jam 9 malam pun ada Pak Kadis. Jadi ada yang sampai 9 malam karena kami menyesuaikan dengan waktu luangnya masyarakat ya. Jadi masyarakat itu longgarnya kapan gitu. Nah pada saat longgar kami bisa datangi dengan bantuan ketua RT tentunya ya. Kami turun tuh di lapangan itu. Jadi waktunya bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Gitu. Jadi karena kami fleksibel ya? menyesuaikan dengan kondisi masyarakat atau kondisi responden kalau bahasa statistik, kondisi responden yang akan kami datangi, kami menyesuaikan gitu. Oke. Artinya BPS juga melihat masyarakat ini ada di rumah atau tidak begitu ya Pak ya. Oke. Baik Pak, mungkin saya ke Pak Sardison. Pak, apa sih harapan Bapak untuk kependudukan di Provinsi Kepri ini di tahun saat ini untuk sekaligus untuk menyukseskan sensus September 2020 ini Pak? Ya harapan kita cuma satu saja, masyarakat harus membantu mensukseskan program SP ini karena untuk kepentingan bangsa. Ya karena tidak mungkin bangsa ini, daerah ini membangun tanpa data. Kemudian juga itu juga bagian daripada tanggung jawab sebagai warga negara sebenarnya. Jadi kalaupun misalnya kalau dibolehkan ada sebuah model, kalau sempat misalnya ada warga tidak terdata atau sempat itu boleh enggak misalnya datang secara itu ke PPS, kalau dibolehkan model itu lebih bagus sebenarnya. Jadi ada stel aktif, mana tahu mungkin begitu ada petugas sudah ke lapangan tapi dia datang dia belum pulang atau masuk ada nelayan kita kan, kita banyak nelayan itu mungkin begitu dia ingat datang ke itu mungkin menyampaikan data itu secara aktif, itu akan lebih baik sebenarnya dibanding kalau misalnya ketinggalan kita tidak masuk dalam sistem data nasional kan, itu sayang juga. Walaupun kita sudah punya NIK, kita sudah punya KTP, tapi tidak masuk dalam basis
database yang itu kan sayang juga ini. Karena bagaimanapun setiap individu itu, kita penduduk ini kan ada dua, sebagai pelaku, sebagai objek. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelaku sekaligus sebagai objek, kalau kita tidak diperhitungkan sebagai objek, kan sayang itu. Iya, benar. Sayang kan. Nah, akhirnya nanti semua kebijakan itu bisa meleset. Karena itu galibnya seperti itu. Salah kita menghitung jumlah data penduduk. Ini permasalahannya sering seperti itu. Banyak program-program, katakanlah program subsidi, program apa, itu kan karena memang data itu tidak itu. Nah, itu aja sebenarnya kuncinya. Oleh karena itu mohon dukungan semua, terutama kawan-kawan untuk Capil Kabupaten Kota, tolong bantu sosialisasi, kemudian juga masyarakat dimanapun tetap bisa membantu suksesnya SP ini. Oke, mungkin saya akan bertanya ke Pak Agus terkait dengan bisa nggak ya Pak, ya, seperti yang disebutkan Pak Sardison tadi, bisa nggak masyarakat ini berperan aktif melaporkan sendiri ke BPS itu Pak? Saat ini apakah sudah ada seperti itu Pak atau bagaimana? Terima kasih Mbak Dewi. Jadi waktu SP Online sempat kita membentuk posko-posko itu ya. Cuma untuk yang lapangan ini kita belum membentuk. Tapi usul itu bisa kita laksanakan. Artinya masyarakat bisa langsung ke kantor BPS Kabupaten Kota gitu ya. Tapi kalau jauh, masyarakat bisa melaporkan data kependudukannya ke Pak RT. Gitu. Karena petugas kami berinteraksinya dengan Pak RT. Gitu. Jadi bisa melaporkan ke Pak RT gitu ya. Nah, nanti Pak RT akan menghubungi petugas kami gitu untuk updating data kependudukan bagi dirinya. Jadi itu salah satu manfaat ya, kalau masyarakat bertanya manfaat sensus penduduk buat saya apa sih? Nah, tadi udah sampaikan Pak Sardison bahwa masyarakat itu bisa menyampaikan update data dirinya gitu ya, update data dirinya yang terbaru gitu, update data dirinya yang terbaru, mungkin pendidikannya sudah berubah kah, mungkin pekerjaannya sudah berubah kah, mungkin status rumahnya sudah berubah kah gitu ya. Nah itu bisa menyampaikan apa perubahan yang terjadi dengan data dirinya, sehingga itu nanti masuk ke dalam sistemnya Dukcapil tuh, akan masuk ke dalam sistemnya Dukcapil sebagai data balikan kami gitu. Itu manfaat yang sangat penting bagi masyarakat gitu. Jadi data dirinya itu terupdate. Jadi kondisi yang terakhir dari dirinya bagi keluarganya itu menjadi kondisi yang terbaru gitu. Itu manfaat bagi masyarakat secara umumnya seperti itu. Gitu. Baik Pak, mungkin untuk segmen terakhir ini, bagaimana sih Pak BPS sendiri menyampaikan bahwa data yang dihasilkan itu berkualitas Pak? Terima kasih. Jadi untuk menjamin kualitas datanya, kami punya dua kegiatan gitu ya. Yang pertama adalah penjaminan kualitas. Kami udah selesai kemarin sampai dengan tanggal 5 ya, tanggal 5 ya teman-teman ya. Jadi penjaminan kualitas itu untuk memastikan bahwa petugas kami turun sesuai dengan standar operasi prosedur yang sudah kami tetapkan. Jadi kami turun selama sekitar 5 hari di hari pertama pendataan. Jadi dari situ udah akan kelihatan prosedur-prosedur apa yang terlanggar, terus hal-hal apa yang harus kami perbaiki untuk sisa hari berikutnya gitu ya. Itu namanya kegiatan penjaminan kualitas. Jadi semacam early warning system terhadap hal-hal yang mungkin terjadi di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua kita melakukan namanya post enumerasian survei PES gitu ya. Jadi survei itu untuk memastikan tidak adanya coverage ya, tidak adanya coverage error gitu atau konten error. Kita memastikan bahwa cakupannya tercakup seluruh warga negara atau seluruh penduduk Kepri itu tercakup, tidak ada yang kelewat gitu, dan tidak ada yang terdata 2 kali, Pak. Itu penting gitu ya. Itu penting. Jadi salah satu kegiatan PES itu adalah memastikan bahwa tidak ada penduduk yang terlewat data dan tidak ada penduduk yang terdata 2 kali. Itu 2 hal yang kita lakukan untuk menjamin bahwa kita bisa menghasilkan data yang valid gitu ya, data yang berkualitas. Itu dari sisi. Baik, artinya data yang dihasilkan oleh BPS ini memang betul-betul berkualitas ya Pak ya. Baik Pak, mungkin untuk terakhir, bagaimana sih Pak harapan Bapak terkait dengan sensus penduduk di tahun 2020 ini? Oke, harapan saya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa masyarakat dimohon untuk menerima petugas kami gitu ya. Jadi terima petugas kami gitu, berikan jawaban yang jujur dan benar gitu ya. Kalau saya lebih menekankan benar gitu ya. Berikan jawaban yang benar kepada petugas kami, terima petugas kami, kooperatif dengan petugas kami. Itu untuk masyarakat, untuk Pak RT, tolong bantu petugas kami di lapangan dengan melakukan pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi.
Dan untuk petugas kami, petugas Sensus dan Koseka tetap semangat gitu ya, tetap optimis bahwa ini adalah pekerjaan yang mulia gitu ya. Ini pekerjaan yang mulia yang kita laksanakan 10 tahun sekali. Jadi anggaplah ini sebagai ladang amal untuk 10 tahun ke depan gitu ya, kalau kita bekerja disesuaikan dengan agama kita masing-masing. Ini apa yang teman-teman lakukan di lapangan itu menentukan arah perkembangan bangsa untuk 10 tahun ke depan. Jadi sangat luar biasa apa yang teman-teman kumpulkan di lapangan gitu. Itu untuk pesan petugas kami Koseka dan petugas Sensus. Baik. Ya, terima kasih. Baik Pak Agus, terima kasih bahwa sensus dengan adanya sensus penduduk September 2020 ini akan menuju satu data kependudukan Indonesia. Nah pemirsa, telah sampai pada akhir program. Demikianlah perbincangan saya bersama Bapak Agus dan Pak Sardison. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan tetap hadir pada pekan depan, Kamis pekan depan tentunya dengan tema yang berbeda. Pemirsa, demikian saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.